Halo, selamat sore, sahabat Arumaya. Tentunya ketemu lagi dengan saya, Rido Abdul Gofar, as Agent Relation dari Arumaya Residence, yang pada kesempatan hari ini tentunya akan ada tema yang sangat menarik nih ya dari kita, dan tentunya juga saya tidak sendiri nih ya. Nanti saya akan didampingi oleh dua wanita cantik nih yang nanti akan sharing terkait dengan tema yang sangat menarik tentunya ya untuk hari ini. Baik, sebelum kita mulai untuk forum webinar kali ini, tentunya saya akan mencoba untuk apa namanya membacakan rule-nya ya. Jadi nanti akan ada Q&A ataupun tanya jawab. Tentunya nanti sahabat Arumaya ataupun Bapak Ibu semua silahkan klik tombol ataupun fitur Q&A yang berada di layar Bapak Ibu semua tentunya ya. Nanti akan kita bacakan pada saat session tanya jawab tentunya. Terus juga nanti untuk durasi kali ini kurang lebih kita akan menemani Anda semua kurang lebih 1 jam ke depan ya untuk hari ini. Oke, sebelum saya akan menyapa untuk narasumber yang sangat luar biasa tentunya hari ini, saya akan coba menjelaskan terkait Arumaya Residence secara singkat tentunya ya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, sahabat Arumaya, ini adalah product knowledge dari kami secara singkat, yaitu Arumaya Residence. Jadi Arumaya Residence ini didevelop oleh developer terkemuka ya, tentunya yaitu Astra Property dan Hong Kong Land. Kita tahu semua Astra Property ini merupakan grup besar ya, ataupun multinational company, dan juga kita memang joint venture dengan Hong Kong Land yang kita tahu semua reputasinya sangat luar biasa sekali di dunia properti. Oke, Arumaya Residence sendiri terletak di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang memiliki konsep yang sangat menarik tentunya, yaitu integrated development. Jadi kita punya single residential tower dengan 2 office tower di sampingnya, serta retail and commercial center. Jadi bisa dilihat di gambar ini, kita punya eksklusif unit ya, unitnya terbatas sekali, unitnya sangat sedikit sekali, jadi satu tower kurang lebih di 200-an unit saja. Beda mungkin dengan proyek lain, dengan satu tower bisa banyak ya, bisa di ribuan bahkan gitu. Jadi memang Arumaya Residence ini punya konsep yang sangat menarik dan berbeda dengan yang lain. Oke, untuk lokasi sendiri memang kita punya great accessibility, jadi kita berdekatan sekali dengan 2 stasiun MRT yaitu Fatmawati dan Lebak Bulus Station ya. Terus juga daerah kami dilintasi oleh 2 akses tol yaitu Tol Jor 2 dan Tol Desari ya, Depok Antasari. Serta di sekeliling proyek kami, Arumaya Residence, itu betul-betul sangat mumpuni sekali dari sisi fasilitas kesehatan, terus juga apa namanya international school gitu ya, terus juga business center, karena di daerah TB Simatupang ini bisa dibilang the next second CBD-nya Jakarta selain Sudirman tentunya ya. Oke, nah ini tak kalah menarik, Arumaya Residence sendiri punya fasilitas yang sangat luar biasa, yaitu di Only Olympic Length Sky Pool. Jadi di daerah TB Simatupang ini belum ada ya, hanya Arumaya Residence yang punya. Jadi kita punya kolam renang berada di ketinggian di lantai 24. Jadi Bapak Ibu semua ketika berada di sini bisa merasakan sensasinya berada di ketinggian tentunya. Terus juga bisa merasakan double view ya, view ke utara itu menghadap ke city, dan view ke selatan itu bisa menghadap ke Pegunungan Salak. Wah, ini sangat menarik ya. Oke, terus juga di unitnya kita akan memberikan semi furnish di setiap unitnya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan merek-merek ternama gitu ya, seperti wardrobe akan kita berikan dengan merek Stella Mobili, kitchen set juga akan kita berikan dengan merek Stella Mobili, untuk AC kita pakai Daikin dan lain sebagainya. Jadi kita bekerja sama dengan brand-brand terkemuka tentunya yang tentunya akan kita persembahkan buat sahabat Aromanya semua ya. Oke, kita lanjut. Nah ini, Arumaya Resident pun kita bekerja sama dengan kontraktor ternama ataupun builder ternama ya. Salah satunya adalah Akset. Akset ini FYI sebagai salah satu member dari Astra Group juga. Tentunya juga kita bekerja sama dengan Wahab. Nah, Wahab ini cukup menarik. Jadi Wahab ini adalah salah satu builder ternama dari Singapura yang sukses ngebangun Jewel Changi Airport and Garden by the Bay. Jadi ini salah satu builder terkemuka yang nanti akan bersama-sama membangun Arumaya Residence. Oke, nah di bulan ini kita lagi ada promo nih. Jadi cicilan mulai dari 10 jutaan per bulan, ditambah diskon. Ya, diskon kita up to 180 juta. Wah, ini yang tidak ditemui lagi di bulan-bulan biasa nih ya. Jadi tentunya yuk kalau misalkan sahabat Ormaya tertarik, nanti bisa menghubungi ke marketing galeri kami tentunya. Oke, itu mungkin untuk sekilas tentang Aromaya Residence terkait untuk penyelenggara event forum webinar kali ini.
Oke, sebelum saya akan sapa ke narasumber kali ini, tak lupa saya akan menampilkan polling. Mungkin host bisa dibantu menampilkan pollingnya. Nanti akan ada polling yang akan, nah ini dia, nah ini pollingnya, nanti mungkin saya akan bacakan ya, poin pertama itu menurut Anda, apakah boleh makan sebelum berolahraga? Ya, terus poin nomor 2, menurut Anda, apakah cukup olahraga 20 menit sehari? Dan poin nomor 3, menurut Anda, apakah perlu pemanasan sebelum berolahraga? Cukup jawab ya ataupun tidak ya. Nanti akan kita bahas sama-sama yang menjawabnya berapa persen nih, yang menjawab tidak berapa persen, yang nanti akan kita tentunya konsulkan gitu ya, akan kita sharingkan dengan pembicara untuk kali ini. Oke, nah untuk hari ini kita ada tema tentunya yang sangat menarik, yaitu effect of exercise on our immune system. Jadi tentunya olahraga ini akan baik sekali ya untuk imun sistem di tubuh kita. Tentunya saya kehadiran speakers yang sangat luar biasa, yaitu ada Mbak Helen, kita sapanya Mbak Helen ya, terus juga ada Mbak Riri, jadi Mbak Helen ini sebagai owner Masama Studio, dan juga Mbak Riri sebagai co-owner Masama Studio ya. Tentunya nanti pantengin terus ya sampai akhir acara ini, karena nanti akan ada hadiah yang saya akan sampaikan. Menarik sekali ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, saya akan sapa ke narasumber kali ini. Mungkin yang pertama saya akan sapa ke Mbak Helen dulu. Halo Mbak Helen. Halo Mas Rido, apa Halo, apa kabar? kabar? Baik ya, sehat selalu ya. Kabarnya lagi di Sehat. Papua ya, Mbak Helen ya? Iya betul, saya lagi di Papua. Wah, jauh sekali ya di Papua. Gimana di sana kabarnya, Mbak Helen? Di sini hujan terus, Hujan terus lagi ya? ya tiap hari hujan, tiap hari hujan. Ya, tapi Mbak Helen sehat selalu ya tentunya. Sehat, Di sana ini sehat. juga ya, Mbak Helen ya, apa physical distancing, jaga jarak gitu ya. Sama Iya, ya, cuman seperti di Jakarta ya ya. pastinya. Cuman kalau karena di sini sepi, Ah, nggak seramai ya. Jakarta, jadi lebih mudah untuk physical distancingnya gitu. Gitu. Oke, oke, oke. Baik, terima kasih. Oke, Mbak Helen, nanti kita lanjut lagi. Satu lagi nih ada Ya. pembicara yang sangat luar biasa, yaitu ada Mbak Riri ya. Halo, Mbak Riri. Halo, halo Mas Rido, Halo. selamat sore. Senang Sore, bisa sore. bincang-bincang di sini. Ya, apa kabar nih, Mbak Riri? Baik, Mas. Terima kasih. Baik-baik. Ya, Sehat, sehat Mas. selalu ya. Ini saya Ya, lihat dari auranya nih udah betul-betul bersemangat sekali ya untuk sharing tema kali ini tentunya ya. Yang akan kita iya. sampaikan ke teman-teman semua ya, tentunya ke Bapak Ibu semua. Oke, mungkin saya langsung ke Mbak Helen aja. Mbak Helen mungkin bisa sharing terkait pengalamannya, terkait dengan sekarang yang dijalani juga, dan mungkin bisa memberikan tips juga ke sahabat Arumaya ya. Jadi bagaimana mungkin berolahraga itu efeknya seperti apa sih buat imun tubuh kita gitu ya. Boleh, silakan dipaparkan Mbak Helen. Oke, halo semuanya yang udah ada di Zoom ini, sama yang lagi mendengarkan juga di Facebook ya, Facebooknya Rumaya Jakarta. Ya. Ya, saya Helen, saya kebetulan instruktur yoga dan juga instruktur jazzercise. Jadi saya selain harus ngajar, juga itu kan olahraga ya, jadi saya mengikuti kelas-kelas orang lain juga gitu. Jadi kalau buat saya olahraga itu kalau nggak olahraga kayak lamaan 3 hari 4 hari itu udah sakit tubuhnya gitu. Jadi udah kayak seminggu 5 kali lah olahraga gitu kalau buat saya, selain ngajar dan juga ikut kelas orang lain gitu. Kalau yang aku rasain sendiri sih kayak jadi jarang sakit kalau rajin olahraga gitu, dibanding dulu-dulu sebelum rajin olahraga itu kayak flu tuh sering banget, kayak setahun bisa 4 kali gitu kan. Kalau sekarang kayak lebih jarang gitu, karena aku ngerasain sendiri sih dari efek olahraga ini gitu. Dan karena sekarang lagi masa pandemi ini, jadi kita nggak bisa olahraga di studio, tapi aku tetap ikut kayak kelas online yang Masama Studio lakukan. Juga kalau misalnya lagi nggak ada kelas, kita bisa lihat YouTube-nya orang lain, atau bisa ya olahraga sendiri kayak sepeda atau jalan pagi kayak gitu. Jadi banyak banget yang bisa dilakuin supaya tetap bisa olahraga. Oke, baik. Berarti memang untuk di situasi sekarang ya, apapun bisa dilakukan sebetulnya ya. Jadi Bisa. tidak perlu takut, di rumah pun bisa gitu ya. Jadi kita bisa Iya. mendapatkan referensi secara virtual gitu ya. Terus juga kita bisa berolahraga, berbagai macam olahraga tentunya banyak sekali ya, Mbak Helen. Oke, Iya. terima kasih. Mungkin saya lanjut sekarang ke Mbak Riri.
Mbak Riri mungkin boleh di-share terkait pengalamannya untuk kali ini, silakan. Ya, terima kasih Mas Rido. Saya sama kayak Helen ya, saya juga mengajar yoga. Selain saya mengajar di studio beberapa kayak kelas private atau kadang-kadang ada orang yang ya temen lah, lebih temen ya, kadang-kadang mereka juga bingung kan mau olahraga apa gitu. Mereka punya referensi lah, ajarin dong gini gitu, dan akhirnya jadi bikin grup apa segala macam. Nah, selain saya ngajar yoga, saya juga ngajar pound-fit. Jadi di studio juga saya olahraganya pound-fit. Terkait sama masa pandemi kayak sekarang ini, memang yang bisa kita lakukan tuh virtual. Kadang-kadang awal-awal sih kita bingung kan mau olahraga apa, orang adanya di rumah apa segala macam. Nah, terus kebetulan karena semuanya mengadakan kelas virtual, saya juga senang banget nih kita dari studio disambut juga sama Arumaya. Dia rutin tuh mengadakan kelas virtual kan hari Sabtu itu kan, berbagai kelas-kelas. Itu merupakan sebenarnya saling support ya antara studio ataupun si company yang memang dia mungkin mau membuat member atau audiensnya lebih bisa bergerak atau berolahraga. Terkait itu memang akhirnya kita harus rutin tetap berolahraga sih Mas, jadinya tiap hari itu kita lakukan olahraga. Oke, berarti intinya olahraga itu penting ya, setuju ya? Karena itu untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh kita yang terhindar dari virus-virus negatif tentunya ya yang akan masuk ke tubuh kita. Oke, ini menarik sekali ya terkait untuk tema hari ini. Mungkin saya mau bertanya juga ke ke Mbak Helen ya. Jadi terkait untuk olahraga gitu. Jadi olahraga dengan intensitas yang sering itu apakah ada efek samping buat tubuh kita? Oke, tergantung seringnya seberapa dulu nih. Kalau misalnya yang dianjurkan tuh sebenarnya 3 kali seminggu tuh masih aman, sampai 5 kali seminggu tuh masih aman gitu. Tapi kalau misalnya yang udah kayak terus-terusan nggak ada istirahatnya, dan apalagi intensitasnya berat, misalnya kayak yang lebih dari 90 menit dalam satu sesi itu udah sebenarnya udah kurang baik buat tubuh gitu, malah nanti efeknya jadi kurang baik dan mudah lelah, jadi stres badannya dan capek gitu deh, kurang bagus malah buat tubuh, nanti jadi mudah sakit segala macam. Tapi kalau misalnya yang kita bilang terus-menerus reguler dengan porsi yang tepat, itu sebenarnya bagus banget buat imunitas kita gitu. Jadi ya 30 menit sampai 1 jam per hari itu oke. Dengan intensitas yang sedang ke berat itu masih oke gitu. Pun kalau misalnya baru mulai masih bisa juga yang kayak jalan kaki 10 menit. It's okay, dimulai dari situ dulu gitu. Yang penting rutin, itu udah cakep banget. Ya, berarti tetap pada intinya kita juga badan kita perlu ada istirahatnya gitu ya. Jadi terus-menerus juga apalagi dengan waktu yang tidak tepat gitu ya, itu bisa menyebabkan sakit juga sebetulnya ya. Berarti betul-betul porsinya, waktunya itu harus pas juga ya, seperti itu. Oke, baik, mungkin saya ke Mbak Riri. Mbak Riri mungkin apakah ada perbedaan nih jika olahraga seminggu sekali dengan setiap hari? Nih, apakah ada perbedaannya nih? Apakah ada perbedaannya? Ada sih sebenarnya. Ya sebenarnya apa gini tuh ya, bedanya kalau tuh? disarankan sebenarnya beberapa pakar kesehatan tuh kalau intensitasnya sekitar dalam seminggu deh kita hitung sekitar 150 menit. 150 menit itu kan jadinya akhirnya setiap hari kan, tapi durasinya hanya 30 menit setiap kali satu sesi. Yang tadi kayak Mbak Helen bilang juga, kalau berlebihan terus dalam satu sesi itu bisa sampai 1,5 jam, misalnya long run atau apa, tapi dilakukan tiap hari. Nah itu yang nggak boleh kan, maksudnya tubuh kita juga butuh istirahat gitu kan. Jadi memang bedanya sebenarnya tidak terlalu signifikan kalau mau 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu atau setiap hari. Sebenarnya manfaatnya di tubuh sama gitu loh. Jadi hanya pintar-pintarnya kita aja yang mengatur gitu. Misalnya dia punya waktu 1 jam untuk satu sesi, berarti dia hanya cukup mungkin seminggu 3 kali dia hadir di situ ya kan, dia melakukan olahraga seminggu 3 kali. Atau memang hanya 30 menit ya, dia hanya cukup
tiap hari juga dia bisa, oke. Atau memang hanya butuh di weekend aja, ya boleh gitu. Jadi sebenarnya berapapun yang dilakukan, mau tiap hari, mau hanya seminggu 3 kali, yang penting itu rutin gitu. Kita sendiri yang mengatur pola hidup kita, olahraganya kapan aja gitu kan. Itu kan pengaturan itunya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa mau setiap hari pun, tapi yang penting kita mengukur tubuh kita. Kuat nggak nih kalau kita tiap hari 1 jam gitu kan. Kalau memang dirasa kuat, ya oke gitu. Tapi memang ada catatannya. Kalau memang kita ngerasa tubuh kita kuat, kita harus juga mengisi nutrisi kita. Asupan kita juga harus benar. Kita maksa maunya tujuannya aku mau diet olahraga tiap hari ya kan, tapi asupannya juga nggak benar, takutnya nanti efek sampingnya jadi akhirnya jadi sakit atau apa, nanti yang disalahin gara-gara olahraga berlebihan nih gitu, jadi overtraining gitu kan, maksudnya kita pasti ada efeknya begitu. Kadang-kadang ya yang cukup aja, yang penting rutin, misalnya seminggu 3 kali, ya bisa Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, ya kan, misalnya weekend minggu jam mau tidur ya bisa. Yang penting semua dari pattern itu adalah rutin. Lebih kayak gitu sih. Jadi mau setiap hari atau mau ada seminggu 3 kali, silahkan. Itu pilihan aja masalah waktu. Gitu. Oke, mantap sekali. Oke, mungkin lanjut lagi. Gimana, Aku mau Bala? nambahin sedikit nih soal Boleh, yang antara perbedaan antara sekali-sekali olahraganya atau yang rutin gitu. Jadi ternyata kalau dari yang saya baca-baca gitu, kalau ketika kita berolahraga itu sel kekebalan tubuh di tubuh kita itu lagi aktif, jadi aktif dan makin banyak jumlahnya gitu. Jadi kalau misalnya setelah kita pas olahraga mereka aktif, setelah olahraga kayak berapa jam kemudian mereka akan turun lagi kembali normal si sel kekebalan tubuh itu. Nah, ketika besoknya kita lakukan lagi berarti kan akan terjadi lagi itu naik lagi, kekebalannya naik lagi gitu. Jadi kalau analoginya seperti kayak membersihkan rumah sekali-sekali atau setiap hari gitu atau lebih rutin kan jadi beda ya, ada efeknya pasti gitu. Nah dengan badan kita juga seperti itu gitu. Jadi kalau kita berolahraga setiap hari pasti imun itu akan terbangun lebih bagus, lebih sering dan lebih bekerja lebih aktif kayak gitu. Oke, berarti Mbak Helen setuju ya dengan pernyataan olahraga itu dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh ya tentunya. Iya, setuju. Oke, mungkin lanjut lagi nih kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misalkan ada nggak sih, kan jenis olahraga itu banyak sekali ya kan? Mungkin ada nggak sih yang spesifik gitu ya olahraga yang memang bisa meningkatkan imunitas tubuh nih, Mbak Helen? Oke, kalau olahraga yang meningkatkan imunitas tubuh sebenarnya yang bersifat aerobik atau yang memacu detak jantung gitu. Oke. Jadi sebenarnya semua olahraga kan memacu detak jantung ya, paling nggak lebih tinggi daripada kalau kita lagi santai begini gitu. Jadi kayak yoga pun walaupun kayaknya gerakannya slow atau apa gitu, tapi itu tetap ada bagian yang memacu detak jantung gitu. Jadi sebenarnya olahraga apapun itu oke. Jalan kaki pun oke gitu. Jadi tadi apa tadi pertanyaan? Jenis apa? Olahraga yang spesifik jenis olahraga yang spesifik nih. Kira-kira apa nih yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita gitu ya? Betul. Jadi segala jenis olahraga itu bisa, tapi tergantung kalian atau kita sukanya apa, itu serapnya di mana, itu dipegang dulu, baru deh kita rutinin gitu. Jadi sebenarnya semua olahraga itu bagus buat imun tubuh gitu. Jadi tidak ada yang spesifik, yang penting itu bisa memompa jantung kita terus bergerak gitu ya maksudnya tadi ya. Betul. Even berenang pun juga bisa. Berenang juga, iya betul. Kalau mungkin kayak saya di rumah tuh sering angkat barbel gitu, itu bisa nggak sih? Angkat barbel atau angkat galon, Mas? Angkat dua-duanya kebetulan. Karena saya sering angkat galon juga. Sama-sama sih. 5 liter. Sama-sama, iya. Sama-sama ya. Barbel tuh juga memacu detak jantung loh. Oh, berarti it's okay ya untuk olahraga seperti itu. Oke, mungkin saya sebelum kita lanjut ini sangat menarik sekali. Tak lupa saya menyapa untuk audiens ya. Kalau misalkan ada pertanyaan nih Bapak Ibu semua, silakan diklik fitur Q&A-nya. Terus nanti bisa ditulis pertanyaannya ya. Oke, terus juga kalau misalkan mau bertanya secara langsung nih kepada narasumber hari ini, silakan diklik tombol raise hand-nya ya. Nanti akan kita sambungkan secara live.
Oke, baik, mungkin saya lanjut ke Mbak Riri. Mbak Riri, mungkin saya juga mau bertanya juga nih, selain imunitas tubuh gitu ya, apakah mungkin ada faktor lain yang bisa meningkat juga gitu dalam tubuh kita? Selain imunitasnya yang meningkat, mungkin ada bisa meningkatkan faktor lain mungkin di dalam Oh tubuh kita? banyak, iya. Banyak. Kalau misalnya dengan olahraga ya, dengan Mm, olahraga faktor yang lain yang dapat meningkat nih, dengan untuk meningkatkan mm. imunitas. Kita tuh tadi sebenarnya punya gambar ya, Len ya, punya Iya, slide iya, ya. mau Boleh, diperlihatkan ya mungkin gambar. Itu dari situ tuh silakan. kelihatan tuh, itu Mm, keren banget tuh. Oke, boleh. Menurut sebentar. aku dia merangkum apa sih tambahan lainnya tuh selain dia imunitas tubuh. Gitu. Coba nanti Helen share Share tuh screen yang sebentar. infografis. Ini ya. Udah keluar belum? Belum ya? Lah, Belum keluar. Nah, ini dia. Nah, ini Kelihatan? ya. Oke. ya Oke. berarti Kelihatan? yang infografis aja. Oke. Infografis. Oke, yang ini ya. Yang Yang sebelah lagi kiri. yang belakang. Iya. Nah, yang sebelah kiri. Tuh. Dari sini kita bisa kelihatan health benefit of Oke. exercise, ya kan? Nah, tapi nggak bisa di zoom ya Mbak Helen ya. Kelihatan kok, Mbak Riri. Satu slide aja, yang sebelah Mm. kiri aja. Coba. Begini ya. Nah, Wah, mantap. ya kan? Ini yang dilakukan sama yang digambar tuh dia mungkin jogging ya, berjalan. Itu benar-benar olahraga yang memang simple, cuma modal sepatu aja sama niat sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau Ya. sepatu kalau nggak niat susah ya. Jadi modalnya itu. Nah, dari jalan aja kadang-kadang kan sekarang tuh lagi tren juga tuh berapa 10.000 langkah sehari ya kan misalnya. Nah, itu kan kurang lebih kalau dihitung 10.000 langkah tuh sekitar 6 kilo. Bayangin 6 kilo aja mendingan pilihannya atau selimutan atau tetap di kasur atau tetap berjalan ya kan. Sebenarnya jadi kalau berjalan aja jogging itu yang bisa kita lakukan, kita bisa meningkatkan energi booster kita naik tuh. Ya, kita bisa lebih rileks otomatis karena kita berkeringat dari situ. Terus itu tekanan darahnya juga, blood pressure-nya juga aktif kan, detak jantungnya. Saya tadi awal juga Helen bilang dia sakit juga berkurang, misalnya flu atau badannya nggak enak atau apa itu bisa lebih berkurang. Kalau more sosial tuh kalau misalnya kita lakukan di studio kan, tapi karena masa pandemi ini ya kita lakukan di rumah ya, sosial ininya ya kita bisa melalui online seperti ini. Endorfin otomatis, hormon endorfin yang otomatis yang akan naik pada saat. Nah, endorfin ini efeknya ke apa? Kita jadi berpikiran positif, kita jadi senang terus gitu kan. Dia apapun jadi kita lihat dari lebih bahagia lah, happy gitu di dalam hati kita. Nah, untuk muscle stress reduce itu juga bisa meningkat. Nah, bisa mengimprove apalagi di dalamnya itu, bahwa di dalamnya itu ada turnover and repair selular. Sel-sel dalam tubuh kita juga berganti, ya kan, lebih improve kita. Mengontrol makan otomatis. Ya kadang-kadang ada efek kalau misalnya tadi olahraga makannya ya udahlah diatur lah atau apa gitu kan. Lebih kayak begitu. Terus tekanan darah, absorption blood juga, kardiovaskular juga. Di dalamnya lebih kayak gitu jantung. Kemudian metabolisme tubuh, tumbuhan sama burning fat. Itu lebih kayak begitu. Dari gambar ini juga bisa terlihat kan infografisnya cukup lengkap. Jadi selain itu meningkatkan efeknya ya seperti itu Mas. Gampang terangkan. Ada satu lagi nih yang belum masuk nih di infografis kayaknya. Yang ibu-ibu pasti suka banget. Efek olahraga tuh sebenarnya awet muda loh, bikin awet muda. Oh ya? Iya. Ya, karena bukan buat ibu-ibu aja dong, buat laki-laki juga bisa. Oh iya, buat laki-laki juga. Iya. Nanti nggak nyangka gitu. Jadi karena kita berkeringat terus, kan toksin-toksin keluar, terus kita memproduksi antioksidan juga. Nah, itu yang bikin kulit bagus, cerah, dan kelihatan awet muda. Pori-porinya kebuka kan untuk itu kan, keringetan, kayak gitu. Jadi lebih cerah tampilan mukanya. Lebih berseri-seri gitu ya, lebih bahagia. Iya, nanti disangka umur 25 terus. Iya, betul. Oke, ini menarik sekali. Mungkin saya juga mau bertanya juga ya, mungkin sejak kapan ya kita perlu nge-maintain imunitas tubuh itu? Sejak kapan? Sebenarnya sih sejak kalau sejak bayi sih harusnya sebenarnya udah di-maintain masa gitu. Cuman kan itu tugas orang tuanya ya, karena mereka belum bisa memaintain sendiri gitu. Jadi ya penting banget sebenarnya karena
dengan adanya imunitas itu kan kita jadi jarang sakit gitu. Kalau bayi juga penting banget biar jarang sakit. Harus mungkin dengan ASI, makanan bergizi segala macam gitu ya. Ya, kemudian anak kecil kayak gitu juga tetap harus di-maintain ya kan, apalagi dengan olahraga harus biar nggak main gadget terus, itu kan bisa meningkatkan imun kalau buat anak-anak gitu. Berarti kita juga mungkin selaku orang tua, apalagi yang punya anak kecil ya usia sekitar 4-5 tahun juga perlu kita sarankan gitu, kita ajarkan untuk berolahraga ya setiap pagi. Itu penting sekali tentunya ya. Jadi memang sejak dini pun kita perlu sekali untuk mungkin ya di-encourage untuk menyukai olahraga lah si anak-anak ini gitu loh. Memang tapi sebenarnya anak-anak itu kan mencontoh dari orang tuanya ya. Orang tuanya ya. Kalau orang tuanya tidur terus dia ikutan tidur terus ya olahraga. Iya gitu. Jadi mungkin yang dia lihat ya udahlah apa-apa gitu. Jadi memang dari kita dulu. Jadi makanya dari sejak kapan? Ya sejak dini mungkin ya mereka udah bisa bergerak ya, misalnya hanya cuma lari-lari ngambil bola atau ngejar apa itu kan misalnya gerak ya, mereka bergerak. Oke, mungkin selain olahraga nih, tadi kan kita memang konteksnya olahraga ya. Selain olahraga nih, apakah ada tips lainnya untuk bisa menjaga imunitas tubuh nih selain olahraga nih ya? Apakah ada tips lainnya untuk bisa jaga imunitas tubuh kita? Ya, kita silakan. Ada slide berikutnya nih ya untuk yang itu. Ada infografis lagi nih. Boleh. Boleh ya, kita tampilkan sebentar. Ya, yang ini. Jadi selain olahraga banyak banget yang mesti bisa dilakukan. Selain mencuci tangan yang udah dianjurkan juga sama pemerintah di masa pandemi ini kan. Stay healthy itu tadi, berolahraga, berhenti merokok, lalu minuman supaya tidak dehidrasi harus tetap banyak minum air putih. Apalagi Jakarta lagi panas kan, lagi terik-teriknya tuh ya. Kemudian tidak stres juga. Jadi misalnya stres, pikirkanlah hal-hal yang yang menyenangkan, yang pokoknya jauhkanlah dari stres deh gitu. Lalu makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran supaya vitaminnya tercukupi dalam tubuh. Meditasi bagus kalau yang memang suka meditasi itu bisa didapatkan juga di yoga. Kalau ikut kelas yoga kita juga ada part bagian meditasinya di akhir biasanya ya, savasana. Itu bagian dari meditasi ya. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, kalau udah olahraga digeber, makannya berantakan, terus nggak pakai tidur, tetap aja nggak bisa gitu ya. Tetap aja imunnya berantakan juga gitu. Jadi istirahat yang cukup penting banget juga. 8 jam sehari, kalau memungkinkan, atau enggak 7 jam juga oke. Kemudian hindari minuman keras. Wah, ini bahaya ya, bahaya sekali ya. Bahaya. Mungkin kalau 1 gelas 1 minggu itu oke lah ya, jangan sampai yang berlebihan. Nambah imunitas tubuh. Minuman kerasnya mungkin yang tanda kutip kerasnya itu seperti apa gitu ya? Kalau wine itu masih bagus buat. Masih oke. Yang pasti tidak berlebihan, ada porsinya ya. Betul. Ya, lalu stay positif, tetap berpikir positif walaupun di masa seperti ini mungkin susah juga ya untuk berpikir positif, tapi kita harus tetap mencoba supaya imunnya nggak drop, apalagi kayak lihat berita-berita di TV makanya jadi bikin tambah negatif mulu bawaannya atau stres gitu. Ya sekali-kali off lah dari TV atau dari gadget, dari sosial media gitu bisa juga. Lalu kalau misalnya dibutuhkan juga bisa tambahan dengan vitamin atau suplemen untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Lalu matahari. Nah, matahari ini yang gampang banget didapat karena kita tinggal di daerah tropis, 365 hari ada terus matahari dan gratis. Itu dimanfaatkan karena bagus juga buat imun. Dan jemurnya jangan di jam 12 juga ya. Nanti malah ini meleleh lagi. Malah gosong yang ada ya. Di jam berapa yang bagus
sampai jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi. Berjemurnya sampai jam 9 pagi. Gitu. Itu sih yang perlu dilakukan untuk menjaga imun selain berolahraga. Wah, mungkin Mbak Riri ada tambahan? Ada, aku ada tambahan. Nah, itu kan udah lengkap banget tuh infografisnya ya, secara apa namanya, secara umumnya lah seperti itu. Tapi kan kalau di masa pandemi kayak gini nih, kita kebayang nih, semua orang kemarin kok lagi heboh banget nih, apa sih mau minum apa sih yang bisa menjaga imunitas tubuh lebih? Nah, ini nggak yang viral banget. Itu loh Mas, yang pon-pon itu loh Mas. Oh iya kan? Iya kan, itu kan selain yang itu kan selain minum air putih, selain apa itu kan sebenarnya viral banget tuh. Gitu. Ya udah minum air jahe apa segala itu sebenarnya emang bener sih, emang kayaknya salah satu minuman tradisional yang memang memboosting imun tubuh kita itu memang itu. Dan ya misalnya sesimpel aja kita bikin jahe dengan lemon misalnya. Nah, lemon jahe itu dapat mengatasi peradangan dalam tubuh. Jadi misalnya ada inflamasi dalam tubuh kita nggak nyaman atau apa, itu bisa merecover gitu, kita bantu karena kedua zat itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, si jahe ini sebenarnya dia mengandung antioksidan dan antibakteri. Kemudian lemon itu kayak vitamin C, kita udah tahu juga tuh lemon kayak vitamin C misalnya, dan mempunyai sifat antivirus dan antibakteri. Jadi ya udah kalau misalnya memang lagi ada jahenya atau lemonnya, monggo dikonsumsi. Minum itu perasan lemon sama jahenya diparut, yang sesimpel itu bisa ditambahin lah istilahnya kayak gitu. Dari selain yang semua tadi yang udah itu ya kita menjaga imun seperti itu. Jadi mengurangi minum obat lah istilahnya seperti itu. Setuju. Oke, menarik sekali. Oke, mungkin sebentar lagi kita akan masuk ke session Q&A ya, ataupun tanya jawab. Mungkin sebelum kita lanjut ke sana, mungkin akan menampilkan polling yang tadi nih, yang kita berikan di awal nih. Ya, mungkin host bisa dibantu untuk hasilnya nih, untuk polling yang sudah diisi sama audiens kita. Nah, ini dia. Mungkin di poin pertama, menurut Anda, apakah boleh makan sebelum berolahraga? Ini 67% menjawab iya nih. 33% menjawab tidak. Ya. Terus poin nomor 2, menurut Anda, apakah cukup olahraga 20 menit sehari? Yang menjawab iya itu 67%, dan yang menjawab tidak itu 33% ya. Begitupun di nomor 3, menurut Anda, apakah perlu pemanasan sebelum berolahraga? Wah, ini 100% ya menjawab iya. Ini gimana nih tanggapannya, Mbak Helen sama Mbak Riri? Silahkan. Oke, kalau yang pertama, apakah boleh makan sebelum olahraga? Sebetulnya boleh, cuman makannya apa dulu? Jangan juga nasi uduk 5 menit sebelum olahraga, kayak gitu. Itu terlalu berat. Jadi nanti apalagi makan mie ayam sama bakso itu nggak boleh ya? Sebelum olahraga. Ayam sama bakso. Ya, walaupun enak banget, susah ditolak. Enak banget. Itu godaannya itu luar biasa ya. Iya, betul. Iya. Nah, jadi ada jam-jamnya. Kalau memang mau makan berat sebelum olahraga, itu 2 jam sebelum. Tapi kalau mau snack, makan ringan, itu bisa 1 jam sebelum olahraga, itu masih oke gitu. Jangan juga perut kosong. Ada juga nanti yang kayak, karena ada mitos juga yang bilang kalau perut kosong pas lagi olahraga itu akan membakar lebih banyak. Nah, itu sebenarnya mitos. Jadi nanti malah pingsan lah ya kan, kalau misalnya kurang nggak makan sama sekali. Cuman mungkin ada juga yang orang udah biasa mungkin bisa juga kayak gitu. Cuman kalau disesuaikan aja kebutuhan. Kalau memang nggak bisa ya kita makanlah snack atau apa, misalnya yogurt atau buah sebelum olahraga gitu, 1 jam sebelum gitu. Kalau misalnya perutnya terlalu penuh pas olahraga juga kan nggak enak ya, apalagi kalau ada yang loncat-loncat gitu olahraganya, itu pasti nggak enak nanti di perutnya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya boleh, tapi waktunya disesuaikan gitu ya. Oke, mungkin Mbak Riri bisa menanggapi yang poin nomor 2, Mbak Riri. Yang poin nomor 2 sebentar. Apa sih Mas itunya, pollingnya sebentar? Sebentar. Wah, hilang lagi nih pollingnya. Nah, ini dia. Lagi nih. Jadi, aku yang nomor 2 ya. Cukup berolahraga 20 menit sehari? Ini di atas 50% nih menjawab iya nih. Berarti cukup gitu ya olahraga 20 menit sehari. Iya, saya setuju, betul. Setuju ya? Oke. Iya, setuju, betul.
Berarti Balik ke memang untuk rutin 20 lagi ya, menit yang cukup tadi ya, saya bilang kan, rutinitasnya iya itu ya? cukup kan rutinitas itu gitu, 20 menit emang dia mungkin waktunya cuma bisa 20 menit sebelum melakukan aktivitas. Misalnya Ya. kayak sekarang ibu-ibu cuma bisa 20 menit sebelum dia ngurusin anaknya gitu kan, ya udah 20 menit itu cukup sebenarnya. Untuk 5 menit untuk warm up, kemudian intinya main course-nya itu sekitar 10 menit, itu udah 15 menit kan, 5 menit lagi buat cooling down. 10 menit itu ada banyak kok, misalnya memang bingung mau di mana sih, banyak banget hari gini tuh banyak banget referensinya. Misalnya kita nggak ikut kelas pun kita bisa ngeliat di YouTube ataupun di googling, itu banyak banget 7 minutes workout, udah itu aja. Nah itu sebenarnya mungkin yang dilakukan adalah cuma 4 kali jenis latihan, 4 kali jenis olahraga, cuma direpetisi. Nah, dalam 7 menit itu langsung heart rate-nya naik. Jadi sebenarnya 20 menit itu cukup. Yang penting, oh ya nanti aku hari Senin, ketemu lagi hari Rabu, ketemu lagi hari Jumat. Rutin yang penting, itu aja sih. Rutin ya, intinya rutin ya. Oke, baik. Mungkin ini udah banyak beberapa yang bertanya, mungkin saya bantu untuk komunikasinya ya. Ini ada dari Yuliza Birman. Mungkin saya coba undang untuk live ya, biar bisa bertanya secara langsung. Host bisa dibantu nggak untuk koneksinya nih, biar secara langsung ke Ibu Yuliza. Halo, Bu Yuliza. Halo. Halo, Ibu Yuliza. Wah, mungkin lagi ini ya, belum Halo, siap Ibu. ya untuk bertanya secara langsung. Halo, Bu Yuliza. Nah, itu? Oh, ya itu. Ini udah nyambung, tapi masih mikrofonnya masih di mute. Masih off. Oke, mungkin saya Kalau bacakan dia aja. dengar nggak? Jadi dari Bu Yuliza, ini siang nih olahraga yang nggak boleh dan dianjurkan untuk yang obes nih. Apa ya katanya jenis olahraga yang nggak boleh dan dianjurkan untuk yang obes? Oke, kalau obes itu kebanyakan tidak boleh olahraga yang high impact. Karena itu bisa berefek cedera otot. Kayak lututnya atau back pain-nya itu biasanya jadi kena kalau dia melakukan high impact, olahraga high impact. Jadi lebih baik coba berenang atau yoga. Yoga itu oke banget untuk semua tipe badan, dari tua, muda, semua oke. Lalu berenang juga bisa ya tadi, karena berenang itu low impact, tidak akan bikin cedera otot gitu. Jadi kalau memang misalnya mau coba bisa di dua olahraga itu. Lari itu jangan juga, karena kayak bisa cedera di lutut gitu kalau obes. Mungkin jalan pagi masih oke, tentunya dengan support sepatu yang nyaman. Jadi soalnya diperhatikan juga gitu, karena kadang salah sepatu juga bisa cedera otot gitu. Ya. Dari aku itu. Mungkin lebih ke berenang ya, seperti itu, ataupun mungkin jalan santai ya, seperti itu ya. Atau yang lebih banyak stretching seperti di yoga atau pilates itu masih oke untuk orang obes. Oke. Mbak Riri ada tambahan? Sama ya sama Helen ya, karena memang kalau misalnya obes, kebetulan saya juga ada klien yang memang dia ngerasa bahwa kayaknya lebih berat badannya, dia juga pengen ada olahraga yang bisa menyeimbangkan supaya dia tidak juga semakin berlebihan berat badan. Jadi memang yang utama sih sebenarnya jalan kaki. Dan itu memang udah dia lakukan. Dia juga karena pandemi ini dia keliling komplek dan dia kasih setoran lah istilahnya ke saya. Aku berapa kilo nih, gini gitu lah. Maksudnya dia report lah. Mungkin itu juga buat encourage dia juga ya. Maksudnya aku segini loh jalan. Jalan kaki itu paling baik deh sebenarnya ya. Nggak tanpa ada tekanan lagi di lutut, jadi benar-benar jalan. Nah, kemudian yang kedua mungkin berenang, atau yang sekarang lagi tren juga sebenarnya banyak yang dilakukan adalah aquarobic. Aquarobic itu di dalam air, olahraga di dalam air, tapi kita dikasih beban. Ada instrukturnya juga, mungkin bisa di browsing atau di googling, itu aquarobic. Yang ketiga mungkin bisa kayak sepeda statis ya, kalau misalnya punya di rumah, atau misalnya nggak ada ya, balik lagi ke jalan ya, emang yang lebih simpel jalan. Kemudian paling latihan kekuatan tuh lebih ke strength. Strength itu bisa bisa ketemu PT atau apa, atau misalnya memang di rumah punya latihan beban. Cuma misalnya kalau di rumah takutnya sendiri kan bosan, jadi memang harus ada partner atau ada orang yang bisa main courage. Yang terakhir mungkin ya benar yoga atau meditasi, yang itu yang untuk ini dulu, untuk bergerak dulu, untuk stretching, lebih kayak gitu sih. Sama sih, sama kurang lebih. Oke, mantap. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin ini tidak ada namanya ya, Pak, Bapak atau Ibu nih.
Tapi kita bacakan, nih, olahraga apa yang cocok untuk orang yang punya penyakit hipertiroid? Ya, jadi karena memang hipertiroid ini nggak boleh olahraga yang terlalu kardio. Mungkin bisa Betul. dijawab, Mbak Riri. Betul. Kurang lebihnya sih mirip ya sama seperti yang obesitas itu, Obes karena tadi ya? dia, karena juga misalnya kalau itu kan hipertiroid itu kan kebetulan kalau nggak salah itu dia jadi mudah berkeringat, jantungnya juga gampang berdebar-debar kan, heart rate-nya cepat naik tinggi. Terus habis itu dia metabolismenya juga jadi lebih lambat. Sebenarnya yang dianjurkan sebenarnya olahraganya benar-benar low impact. Low impact-nya balik ke jalan kaki tadi dengan stepping misalnya awal 1 kilo, habis itu 2 kilo gitu. Ada stepnya juga gitu loh untuk itunya jalan kaki. Bersepeda tuh juga ringan ya, tidak yang jaraknya jauh atau apa, benar-benar dibikin fun aja yang memang memacu heart rate dia tidak terlalu naik tinggi. Yoga sebenarnya yang paling ini ya, paling efektif. Kebetulan kita juga menghandle beberapa itu, selain yoga tuh ya memang untuk dada, beberapa pose-pose tuh yang memang bisa mensupport kalau misalnya dilakukan oleh penderita hyperthyroid gitu loh. Menari mungkin kalau misalnya doyan nari, ya kan, misalnya nari tapi bukan yang dance ya, misalnya nari yang memang yang membuat kita juga lebih happy ya, berenang itu. Yang seperti itu deh kurang lebih. Yang tidak membuat dia cepat letih ya. Takutnya kalau tetap letih dia soalnya kalau udah drop dia drop gitu, bisa lemas gitu kan. Dia bisa mengenal juga kalau biar tidurnya juga lebih nyenyak, jadi lebih enak tubuhnya gitu. Metabolisme juga lebih baik gitu. Lebih seperti itu sih hyperthyroid ya. Ya. Gitu, Oke. Mbak. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini mirip-mirip yang tadi ya, mungkin lebih berbeda nih. Jadi boleh bagikan nggak kira-kira olahraga jenis apa yang cocok dengan jenis tubuh tertentu kayak Pirsep gitu ya. Terus karena lemak kan berada di berlebihan di berbagai tempat yang berbeda tergantung setiap tubuh kita. Mungkin silakan bisa ditanggapi. Sebenarnya kalau olahraga jenis olahraga sih sebenarnya cocok-cocok aja buat segala bentuk jenis tubuh, Mas. Cuman kalau misalnya memang dia pear shape, dia mau ngecilin hipnya, kayak gitu, itu mungkin bisa lakukan gerakan tertentu yang memang mau mengucilkan lemak di bagian hip, kayak gitu. Jadi kalau untuk olahraga, olahraga jenis apa mas semua cocok aja buat segala bentuk tubuh gitu, nggak ada masalah. Oke. Menarik sekali. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya cukup menarik. Ini lebih ke teknis kayaknya nih. Bagaimana caranya untuk mengajak suami atau anak untuk berolahraga karena main game atau gadget terus nih? Gimana caranya ngebujuknya nih? Gimana tuh? Makasih Mbak Linda untuk pertanyaannya. Ya, ini dari Mbak Linda nih. Itu agak mirip sama suami saya sih sebenarnya. Waduh. Tipsnya nih, triknya Mbak Helen. Ya. Enggak, cuman sebenarnya sih dicari yang dia suka ya, atau misalnya mau mulai berolahraga bareng-bareng, mau ngajak kita olahraga bareng-bareng, cari yang dia juga suka gitu. Kalau misalnya tiba-tiba saya ngajak suami saya untuk dance fitness, pasti dia udah nggak mau duluan gitu kan. Cuman kayak misalnya sepeda gitu, oke, masih bisa dilakukan bareng-bareng dan bisa fun gitu, masih bisa membuat dia bangkit dari sofa dan meninggalkan gamenya itu gitu. Jadi memang dicari hobinya apa yang bisa cocok bareng-bareng gitu. Misalnya anak juga mungkin Riri bisa jawab ya, karena Riri anaknya 2 cowok semua gitu, jadi bisa bantu untuk buat mengajak olahraga anak tuh gimana. Oke, Mbak Riri mungkin bisa tipsnya dan triknya gimana caranya. Ya. Sama aja sih sebenarnya, jadi memang kayak dibikin ini, kalau aku dibikin ini karena kan sekarang juga sekolah udah online, udah deh bubar tuh yang namanya screen time buat gadget tuh bubar, udah nggak ada tuh aturannya, karena dari pagi dia juga udah pegang gadget kan, udah otomatis dia udah terbagi-bagi karena itu dari sekolah. Jadi sekarang juga akhirnya kita bikin kayak agreement, begitu udah sore nih kayak gini nih, mereka izin ke depan entah gitu main basket atau main sepeda. Jadi emang harus kita bikin ada jadwalnya, jadi mereka juga buat fun yang mereka suka tuh apa, ya udah akhirnya dilepas kalau sore itu udah pasti dia main sepeda atau enggak main basket. Udah emang harus gitu, kita yang bikin agreement, kalau enggak nanti malam
bisa nggak pegang atau gitu deh, ada agreement-nya tertentu deh yang misalnya. Tapi kalau misalnya sore dia udah olahraga, abis itu kan tinggal mandi sore malam ya, kalau dia mau nyolong-nyolong dikit mau megang gadget ya udahlah gitu. Sekarang agak susah ya, kita yang orang tua yang harus oke, harus kayak begitu. Yang penting dicari aja waktunya yang sesuai dan olahraga yang mereka suka memang gitu. Supaya yang penting olahraganya buat happy gitu ya, biar nyaman. Oke, menarik sekali. Mungkin ini nggak berasa juga sudah masuk ke session akhir kita. Tapi sebelum kita lanjut ke kesimpulan, ini menariknya kayak Mbak Helen, Mbak Riri kan memang lebih ke instruktur yoga gitu ya. Ini kan mungkin orang mindset-nya yoga itu lebih ke olahraga ke wanita ya, cenderungnya. Betul ya? Kebanyakan wanita. Kalau buat laki-laki ini gimana ya untuk yoga ini? Saya penasaran, jujur saya belum pernah untuk yoga ini. Itu bagus kita nggak setuju loh kalau bilang yoga itu untuk perempuan ya, karena instruktur kita, master kita tuh laki-laki semua. Iya, betul. Iya, banyak loh Mas, jadi kita nggak setuju. Terus jadi kebetulan aku sama Helen di padepokan yang sama lah, di padepokan yang dari tempat yang sama, dan kebetulan instruktur yang senior dan jago-jago itu laki-laki loh Mas. Jadi yang cewek ya ada beberapa, cuma mereka juga yang kita jadikan referensi apa segala macam laki-laki gitu loh. Jadi sebenarnya luar biasa. Mas Rido nggak usah takut Mas, jadi nggak usah jadi terlihat aneh di antara ibu-ibu. Tapi apa memang betul ya dengan yoga ini bisa menghilangkan stres gitu? Apa betul seperti itu? Iya, betul. Jadi banyak juga yang kayak pertama orang nyoba yoga, ada beberapa orang yang nyoba yoga karena emang mereka buat rilis stresnya duluan gitu dibanding asana atau exercise-nya gitu. Jadi mereka lebih nyari buat ke mainnya dulu, baru buat exercise-nya belakangan gitu. Jadi banyak juga. Karena ya yoga itu kan macam-macam ya, ada yang memang fokusnya di meditasi. Ada tuh namanya yoga nidra, itu memang tidur doang Mas. Jadi yang nggak bergerak sama sekali, terus dia emang meditasi. Jadi gurunya ngomong, terus orangnya dengerin, murid-muridnya dengerin sambil tidur gitu, diiringi musik. Dan itu tidak berganti posisi loh. Nah, jadi kayak maksudnya banyak juga yang bisa dicoba gitu. Jadi sebenarnya cocok-cocokan juga. Kalau orang mau pertama coba yoga tuh mau cari apanya kayak gitu. Karena dan sekarang banyak loh murid-murid cowok yoga tuh juga udah mulai banyak gitu. Dan yang mereka jadi datang setiap hari kayak gitu udah mulai banyak di Jakarta terutama ya. Oke, berarti mulai ini saya ikutan nanti. Dicoba dulu Mas. Soalnya beberapa kemarin kita klien juga kebanyakan komunitas lari itu beberapa kayak apa ya, untuk supaya buat strength di hamstring sama ininya, mereka kayak nambahin sesi yoga. Jadi kan ada klub lari tuh, misalnya klub lari tuh kayak dia ada satu sesi misalnya di antara itu dia tuh ada ini yoganya. Jadi emang ada istilahnya yoga for runner gitu. Jadi emang gerakannya memang fokus untuk para pelari gitu. Jadi sebenarnya para pelari juga kan kebanyakan maksudnya ada cewek cowok kan. Cowok-cowok itu tuh kadang-kadang memang sih cowok-cowok memang kalau kita akuin lebih kaku ya, tapi once dia sudah bisa dapat ininya akan ya namanya otot kita kan masing-masing itu kita bisa lebih narik lebih ini gitu. Jadi sebenarnya boleh Mas dicoba Mas, nggak ada salahnya. Oke. Penasaran nih jadinya ini saya. Oke, Pak lupa ini tadi kan udah diceritain di awal ya bahwa kita akan ada quiz nih, terus juga ada hadiah tentunya yang menarik nih. Untuk hadiahnya mungkin Mbak Helen bisa sebutkan akan dapat free apa? Oke, jadi untuk nanti yang beruntung kita punya satu paket berisi 5 kelas gratis untuk ikut kelas virtual di Mas-Sama Studio. Wah, jadi karena satu paket dengan 5 kelas gratis ya? 5 kelas gratis, berlaku 2 minggu gitu. Jadi berlaku 2 minggu. Wah, luar biasa. Berarti balik lagi ke yang awal tadi kita bilang rutin. Kalau coba kalau dari 2 minggu itu 5 kali kan rutin. Cukup lah 2 minggu kan. Mungkin Mbak Riri bisa kasih pertanyaan nih, biar nanti saya akan sambungkan ke audiens yang bisa menjawab untuk mendapatkan hadiahnya nih. Silakan mungkin Mbak Riri kira-kira pertanyaannya seperti apa? Ya, pertanyaannya. Yang tadi sebentar.
Oke, sambil nunggu pertanyaannya, nanti Sambil kalau nunggu ya. misalkan teman-teman, sahabat Arumaya ataupun Bapak Ibu semua yang mengikuti forum webinar ini, kalau misalkan bisa menjawab rasanya, silahkan cepat-cepatan klik tombol raise hand ya. Nanti akan kita sambungkan secara live untuk bisa mendapatkan hadiah yang jarang sekali terjadi ya, sangat menarik sekali. Iya. Oke, silakan Mbak Riri, mungkin sudah ada Oke. pertanyaannya? Pertanyaannya yang simpel aja nih. Boleh. Kalau apa dance Ya. yang model kayak hip hop gitu, itu jenis olahraganya apa sih? Kalau misalnya kita bisa tebak atau bisa jawab gitu kan, kadang-kadang ini jenis olahraganya tuh apa tuh? Kalau yang dance, nari, abis itu kayak hip hop gitu-gitu yang lagi tren tuh, itu kan sebenarnya jenis olahraga yang apa sih gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Gampang loh. Oke, gimana nih Ya. Bapak Ibu semua? Ada yang tahu? Kalau misalkan ada yang tahu, silahkan Coba cepet-cepetan langsung. klik tombol raise hand ya. Jadi hip hop ini jenis olahraga apa gitu ya? Iya. Ya. Nah, oke. Kebetulan kita Ada juga yang ada tahu? kelas hip hop ya di masa studia, kita ada kelas hip hop juga, macam-macam kelasnya. Ada yoga tuh ada 3 macam, lalu ada pound fit yang pakai Mbak Yuliza. ada ya? Ada. Wah, ini ada nih Mbak Yuliza. Ada Mbak Yuliza. Coba mungkin bisa disambungkan host dengan Mbak Yuliza. Halo Mbak Yuliza. Halo. Oh, iya. Halo, gimana Mbak Yuliza untuk jawabannya nih? Ya. Jenis kardio kali ya? Kardio katanya. Betul apa enggak nih? Ya, betul. Iya benar banget Mbak Yuliza. Luar biasa. Iya, jadi kardio jenisnya. Oke, betul ya. Berarti kardio ya. Betul, kardio. Berarti ini udah sah nih ya, Mbak Yuliza mendapatkan hadiah tadi ya, sangat menarik. Oke, Mbak Yuliza mungkin nanti kami akan menghubungi juga ya untuk selanjutnya. Oke, thank you. Thank you. Iya, makasih Mbak Yuliza. Selamat ya. Sampai ketemu di kelas online. Bye. Thank you, Mbak Yuliza. Oke, mungkin ini mungkin habis ini nyoba kardio nih Mbak Yuliza nih. Langsung kayak. Mau hip hopan guys. Oke, ini sebelum masuk ke session akhir juga, ini mungkin tak lupa saya menginfoin juga kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti forum webinar kali ini. Kita nanti juga memang ada kelas sport setiap 2 minggu sekali ya. Tentunya Arumaya bekerja sama dengan Mas Sama. Nanti akan kita infokan. Kalaupun misalkan tidak sempat gitu ya untuk info update-nya, nanti bisa ngeliat langsung ke IG-nya Arumaya ya. Oke, bisa lihat IG-nya Arumaya itu di @arumayajakarta. Sekali lagi bisa diklik di @arumayajakarta. Infonya ada di situ semua tentunya. Jangan sampai ketinggalan tentunya ya. Terus juga kalau misalkan pengen ngelihat forum kali ini juga kita ada recordingnya, nanti bisa dilihat di YouTube juga nih untuk forum webinar kali ini ya. Nanti mungkin di tengah jalan tadi berhalangan, mungkin sehingga keluar dan belum sempat menonton sampai beres, nanti akan kita upload di YouTube Arumaya Jakarta. Ya. Oke, mungkin ini kita sudah masuk ke session akhir acara kita. Tak lupa nanti juga ada feedback juga ya, polling feedback yang akan kita berikan ke sahabat Arumaya semua. Oke, sebelum masuk ke sana, mungkin saya akan tanya kesimpulan dulu nih ya dari Mbak Helen dan Mbak Riri ya, sangat luar biasa hari ini. Mungkin kesimpulan dari tema hari ini apa sih Mbak? Mungkin bisa di-share. Silahkan Mbak Helen 1-2 menit saja ya. Kesimpulannya olahraga teratur tuh baik banget buat meningkatkan imunitas. Key-nya cari olahraga yang kamu suka supaya bisa rutin. Jadi misalnya kamu suka olahraga yang ada musik, itu tekuni olahraga yang itu gitu. Atau misalnya suka yoga, ya udah tekuni yoga. Yang penting rutin, apapun yang penting rutin gitu. Luar biasa. Mungkin dari Mbak Riri kesimpulannya untuk tema hari ini? Oke, kalau dari aku selain rutin juga di masa kayak begini ya agak kita yang harus selalu membuat diri kita jadi nyaman. Kita juga harus berpikirannya juga harus positif ya kan. Misalnya olahraga, abis itu di rumah juga otomatis yang tadi kita bilang hormon endorfinnya itu kan meningkat. Jadi sebenarnya balik ke kitanya lagi, kita yang harus happy gitu loh. Kalau happy dilakukan apa aja juga mudah-mudahan juga tidak jadi nambah stres gitu kan. Jadi imunitas tubuh kita pasti akan naik lah. Karena pikiran itu memang pengaruh banget lah
begitu Berpengaruh udah sekali ya. jelek Oke. banget, udahlah hatinya nggak enak, kesal sama orang, bete apa segala macam, kelar udah habis itu. Nah, jadi akhirnya entar sakit kepala lah, entah apalah sebenarnya yang harusnya nggak bisa nggak terjadi lah, tapi emang balik lagi ke kita harus menyikapinya juga dengan positif lah saat ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Helen dan Mbak Riri juga atas waktunya hari ini ya. Sama-sama. Sahabat rumah ini dapat mencerahkan lagi nih ya tentunya, khususnya buat saya juga. Nah ini sahabat rumah ini ada event feedback ya, mungkin dengan senang hati sekali teman-teman bisa menjawab event feedback kali ini untuk lebih baik lagi tentunya ke depannya. Dan tentunya nanti kita ada next webinar lagi selanjutnya dengan tema yang menarik juga ya, jangan lewatkan. Pantengin terus di IG-nya kita ya, @arumaya Jakarta tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mbak Helen, Mbak Riri ya. Sekali lagi tak lupa saya ucapkan terima kasih atas sharingnya kali ini yang sangat luar biasa. Tentunya untuk Bapak Ibu semua, juga sahabat Aromaya, terima kasih telah bergabung di forum webinar kami kali ini. Semoga bermanfaat sering kali ini dan tentunya jaga kesehatan selalu ya. Sering cuci tangan, pakai masker ya, jangan lupa jaga jarak tentunya ya. Oke, salam dari kami, sehat selalu, tentunya persembahan dari Aromaya Resident. Sampai jumpa dan selamat sore. Sampai